Cluster sudah berhasil download? Ya, yang tesnya ada Pak tadi, yang chat tadi nggak ada. Yang cluster CSV nggak ada ya? Kalau gitu lihat di Telegram aja deh. Sorry, di Telegram, di WhatsApp ya. Oke Pak. Ada cluster.csv, boleh tuh kita pakai juga. Oke, silahkan download dulu, terus dimasukkan ke ini ya. Sampai upload dulu ya. Nah, kalau yang udah, nah kita buat kode baru ya di sini. Ya. Kita buat kodenya adalah, nah, import pandas pakai S ya, pandas SPD, nah pnd, terus df ini data frame sama dengan pd dot read underscore csv, kita baca csv, terus kita kasih namanya adalah cluster dot csv, ya kita koma headernya sama dengan non karena kita nggak ada headernya di filenya itu, nggak ada headernya. Terus kita print df. Nah kita sampai di sini dulu, print df. Nah kita run dulu. Harus keluar something like this. Nah, kalau udah keluar something like this, benar berarti. Oke, silahkan. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Nggak apa-apa. Kita sama-sama. Yang baru bergabung, Ria. Nah, buka Google Colab ya. Terus nanti di WhatsApp ada cluster.csv, silahkan di-download dulu. Terus nanti di-upload ke sini ya. Jadi kalau kita buat yang kotaknya ini yang gambar files, kemudian panah ke kanan atas ini, nah kita upload cluster.csv tadi kita. Itu dulu. Yang sudah jempol, yang masih kesulitan kasih tahu ke saya. Oh, udah. Michael sudah, Feby sudah, siapa lagi? Yang sudah. Saya sambil ngemil boleh lah ya. Sir, kalau pakai iPad nggak bisa ya? Kalau pakai iPad tadi karena filenya itu ya cluster.csv-nya itu di-download kemana ya? Bisa saya cari sih, cuman kalau ini jalaninnya juga ngetiknya nggak bisa juga ya, Sir? Harusnya sih bisa. Waktu itu siapa yang pakai iPad ya? Bisa lah harusnya ya. Iya Pak. Oh bisa, Joshua bisa. Belum bisa juga. Belum bisa ke collab.research.google.com-nya bisa, keluar itunya bisa. Udah. Cuman mau masukin uploadnya nggak bisa kayak Pak. Oh, Ini masukin upload. di files kan ya? Ya. Sebentar, ada cara lain lagi nggak ya? Nah, Google Drive juga susah ya. Bentar ya. Nah, saya lagi mikir dia bisa filenya diambil online nggak ya? Bentar ya. Pandas read CSV online bisa nggak ya? Bisa, coba ya. Saya taruh dulu filenya, saya taruh di satu tempat dulu. Bentar ya. Saya coba ya, bisa nggak kayak gini? GitHub. Bentar ya, buku Python. Contoh. Cluster.csv bisa nggak ya?
Coba ya, kalau saya ambil gini, ya, saya lagi eksperimen juga nih ya. Filenya saya buat baru lagi ya. Good, misalnya saya URL sama dengan ini, ya. Terus D2 sama dengan P atau C ya. Kita itu tadi data sama dengan Panda read CSV URL, bisa nggak ya? Print data coba ya. Bisa nggak kayak gini? Cluster input pandas has GitHub user content. Nggak bisa ya. External field. Oh, karena itu nggak harus di ini ya. Sebentar, saya lagi mikir gimana supaya itunya bisa ditaruh filenya, saya taruh di raw ya. Bentar ya, kalau paste bin bisa nggak ya? Paste bin. Jadi mau saya tahu online lah ya itu filenya. Paste bin, kalau saya new paste, paste, login, paste, kita coba plus paste. Nah, misalnya saya, coba ya saya buka ini filenya. Text edit, text editor. Good, jadi sebentar ya. Siap. GitHub, GD, buku Python, contoh, good, titik. Saya cobain dulu cluster, CSV, copy, coba ya saya paste pin di sini, new paste. Lah, login tadi udah ya? Oh, udah. Oh, sign up, sign in with Twitter katanya. Bisa ya coba. The new plus paste. Tas gitu. Terus saya save. Non folder, non password disable. Paste name sama dengan cluster. Coba. Terus saya gimana ya? Oke kan, cluster udah. Create new paste. Salah kalau cluster. Coba ya, saya ganti ini, saya masukin ke kode saya. Jadi saya ganti ininya URL-nya nggak gitu. Tapi URL saya ganti, coba saya mau buatnya tuh, saya buat online maksudnya saya gitu ya, bisa nggak ya? Coba kita run, teng. Oh nggak bisa ya. Read CSV URL, nggak mau ya dia, kenapa ya? Expected, nggak mau. Nggak bisa, belum bisa ya. Oke, gimana? Ada yang ini lagi? Kalau dimasukin ke Google Spreadsheet, sebenarnya ke Google Drive bisa. Kalau ke Google Drive ya sebetulnya. Kita bisa connect ke Google Drive kita ya, kita bisa mount ini nih, mount Drive. Ya. Nah, terus nanti connect ke Google Drive kita bisa. Ya, nanti di situ bisa ada Google Drive kita. Sir, kalau filenya saya udah nemu, cuman masukin ke di itunya gimana ya, Sir, kalau lihat via iPad ya? Coba share screen bisa, sok di share screen dulu. Oke, beda, Sir. Nah, saya pengen lihat ya. Kalau file udah ketemu harusnya bisa ya share screen. Sorry, maksudnya upload ke itunya. Udah kelihatan nggak, Sir? Kelihatan. Nah, ya
Files Nah. terus ini, nah itu, panah itu, klik. Ini Choose ada, file. Sir. Ya, betul. Terus, Ada, Sir. itu harusnya udah ada. Tuh. Cluster, oke. Keluar, Sir. Keluar ya? Enggak. Coba di refresh, itu di refresh tadi. Di refresh ini, ada gambar Nih ya? refresh. Nah, ini, Udah Sir. ada. Terus cara narik ke atasnya gimana, Sir? Nggak usah di atas ini kita ketikin. Udah, itu udah ada di tempat kita. Kita ngetik di atas. Di sini aja? Kita ketik. Itu ketikannya kayak saya tadi. Oh, oke. Nanti Jadi saya... itu udah ke-upload sebetulnya. Oke, Sir. Oke ya. Nah, kodenya yang di atas itu kayak yang punyaan saya. Sebentar ya. Oke. Gantian Sir deh yang share. Jadi dia nanti kodenya kayak yang saya lagi. Nah, kodenya adalah yang, jangan yang ini ya, yang atas ini. Nah, ini. Import pandas SPD. Nah, pandas ini adalah pandas ya. Pandas ini adalah library atau modul Python yang kita bisa gunakan untuk macam-macam. Jadi kalau kita punya modul data yang modelnya kayak tadi CSV atau spreadsheet gitu ya, kita pakai pandas. Seperti halnya kalau yang lain-lain kita pakai NumPy untuk analisis angka-angka. Nah, udah keluar kalau yang gini. Yang lainnya yang sudah jempol. Sekali lagi. Oke, Nadine udah, Michael udah tadi. Feby juga udah. Siapa lagi yang udah? Yang belum? Yang belum kasih gambar nangis. Ayo. Yang belum? Yang belum siapa? Anastasia udah ya, udah. Siapa lagi yang belum? Oke, Nastiti udah ya. Gimana nih Arianto udah? Lagi ini, Sir. Lagi di typing. Sir. Oke, yang lainnya udah ya. Oke. Sambil kalau gitu saya terusin dikit ya, mulai kan ini hanya itu seharusnya udah bisa. Nih yang ini saya delete dulu. Oke ya. Nah, sekarang saya kan udah bisa ya baca itu. Saya mau visualisasikan ya. Visualisasikan. Nah, ini visualisasikannya gimana? Nah, berarti saya mau ngeplot nih. Tapi ini kalau kita lihat ya di sebelah kiri di atas ini ya, bagian dua itu kan ini kita ada rows 0 sampai 302 ya. Terus kolomnya ada kolom 0, kolom 1 ya. Nah, kolomnya ini mau kita rename ya, kita rename. Jadi kita rename dulu df kolom ya. Kita rename dulu sama dengan kotak ini. Kolom pertama kita kasih nama X, kolom kedua kita kasih nama Y gitu. Ya. Sekarang kalau kita print df ya sama sih, cuma kolomnya aja namanya beda ya. Coba kita run lagi ya. Nah, kalau ini kan ini bentuknya gini, kolomnya X, Y, ini harusnya sama ya. Oke? Sampai situ oke? Jempol? Pak, boleh ke atas dulu, Pak? Yap. Yang udah jadi XY jempol. Sorry. Ya, udah. Oke, udah. Oke ya. Joshua udah yang atas? Belum, Pak. Bentar, Pak. Nah, yang sudah ya. Yang sudah ketik. Nah, sekarang kita mau tampilkan ini di layar ya. Gimana mau menampilkan ini di layar? Nah, maka kita lakukan adalah dengan menggunakan plot ya. Nah, ya udah ya. Sorry, aduh. Saya tambahkan lagi, maka saya mulai lagi ya. Nah, code ditambahkan. Nah, sekarang df plot. Plotnya apa? Scatter. Nah, scatter sumbunya apa? Sumbu X-nya ini kebetulan kita kasih nama sama ya, X sama dengan X. Sumbu Y-nya itu kita bisa kasih nama tadi bukan XY ya, bisa aja data atau apa ya. Color-nya apa? Color sama dengan red katakan ya. Nah, kalau kita jalankan
Jeleng, nah kayak gini. Silakan. Tadi yang cluster udah bisa, Sir. Yang mana? Udah muncul. Tadi yang cluster tadi saya udah muncul via Ini iPad. udah ya. Udah muncul. Terus yang XY nih ya, yang sekarang ini udah XY. Belum, Sir. Oke. Di rename dulu kolomnya jadi X dan Y. Nah, ya. Yang sudah dapat plot siapa? Jempol. Nah, kalau mau ganti-ganti nih, color-nya diganti, sok diganti apa? Misalnya apa? Blue. Taran lagi, boleh. Ting. Ah, boleh. Green, boleh. Apa ya? Boleh apa ya? Magenta, ada nggak ya magenta? Ada juga ya? Yellow. Bisa juga. Black bisa juga. Apa lagi? Brown. Ngasal aja ini ya. Oh bisa juga ya. Apa lagi dong ya? Warna grey. Oh bisa juga. Apa ya? Color lain lagi apa ya? Orange. Oh ada juga. Yang sudah sampai di sini jempol. Sir, kalau mau rename X dan Y gimana ya, Sir ya? Ini tadi DF columns. Eh, Titik BF ya. Itu data frame-nya variabelnya tadi ya DF yang kita sebut DF. Columns kita pakai S ya sama dengan X dan Y. Nah, sekarang kita bisa buatkan kode yang Cummins tadi. Tapi kodenya repot banget ya. Nah, maka sekarang kita codingannya, saya akan lakukan codingan. Nah, yang mana? Nah, ini codingannya saya ini kan satu persatu dulu ya. Ini saya kok tadi ya di teksnya kok nggak jalan ya? Sebentar, saya ini dulu di chat lagi tadi ya. Saya coba chat. Kalau saya pastikan di sini kelihatan nggak? Nah, kode berikutnya adalah itu yang di chat itu matplotlib, pyplot, splt gitu ya. Di copy coba di paste baru lagi. Ya. Jadi kalau misalnya kita kode baru lagi kita plotkan setelah ini. Jadi misalnya saya tambahkan kode baru ya. Tag di bawahnya. Sorry, jangan di sini ya. Misalnya saya di bawahnya ini tadi ya. Ini kita delete dulu. Kita buat kodenya di bawah. Nah, kalau saya jalankan ya, nanti dia keluar kayak gini. Nah, sorry, klasternya ini salah. Nih, klasternya 3 salah ya. Kita 3 dulu ya, salah. Nanti. Coba jalankan ini. Yang belum tadi, masih. Nanti saya jelasin ini. Kalau ini udah jalan, saya jelaskan dulu. Yang ini udah kan ya, yang scatter plotnya, yang sudah, sorry nanya lagi, yang sudah jempol, yang belum nangis. Jempol ya, yang sudah tadi yang ini, yang klasternya udah. Ayo, yang lainnya jempol, yang belum siapa? Jempol, Michael udah. Lain-lainnya? Nadine udah. Yang lainnya? Oke. Yang lainnya udah belum? Nah, kalau yang berikutnya nih, yang sudah yang ngeprint centroid-nya, ini siapa yang udah ngejalanin ini baru nanti habis ini saya jelaskan. Udah ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya jelaskan ini.
Atau sudah sampai di mana? Belum ada ya, sambil saya balik lagi ya. Jadi yang kita lakukan, langkah pertama kita membaca klaster, itu baca filenya aja. Filenya CSV itu bentuknya XY, 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 kita baca. Nah dengan menggunakan Pandas, kita baca ini ya, dia akan menjadi kayak tabel CSV. Ya, tabel CSV kayak tabel Excel. Jadi ini kayak spreadsheet kita ya. Ini di sini adalah baris-barisnya adalah rows-rows-nya ada 302 rows, kolomnya cuma ada 2 ya, 0, kolom 0, kolom 1. Kalau filenya ini banyak CSV-nya kita bisa ada kolom-kolom yang lain, persis seperti Excel gitu ya. Nah, cuman kita bisa codingkan di sini. Nah, berikutnya ini saya mau ganti nih karena label di atasnya ini 0, 1, 2, 3. Jadi kalau penamaan kolom dan penamaan rows ini kalau di by default-nya di Pandas ini mulai dari angka 0, 1, 2 segala macam. Saya mau namain judulnya misalnya di sini bisa umur, berat badan atau apalah boleh ya. Tapi ini kita sebut aja nih ini X, ini Y gitu ya. Maka kita namakan kolom. Nah, yang pertama itu kita ubah kolomnya kita jadi X, kolom kedua kita ubah jadi kolom namanya Y. Mau kita buat ini juga bisa ya, misalnya apa? Berat gitu ya. Usia ya, tapi ini kan bukan itu ya, kan ini GPS ya, X, Y ya, boleh ya, kita mau ganti-ganti gitu boleh. Kita jalankan ya, terus berarti ini di rename, hanya kolomnya jadi namakan kolom X, kolom Y, kolom apa, ABC, kolom Budi, kolom apa, bisa kita buat kayak gitu ya. Barisnya tetap sama, 303 baris. Kenapa 303? Karena penomorannya mulai dari 0 ya, jadi 0 sampai 302. Oke, kita sudah punya data nih masuk ke dalam spreadsheet kita katakanlah ya. Kalau kita sebenarnya namanya data frame kalau istilah Panda. Kenapa itu sebab makanya ini kita pakai DF ya. Data frame, bahas bentuknya kayak gini. Oke, kalau gitu kita pengen plot kan, kita tampilkan ini bentuknya kayak apa ya. Maka kita sebut kalau kita plot X dengan Y itu kita sebutnya namanya scatter plot ya. Kayak yang pertama ini kan X-nya 10, Y-nya 4,5. Mungkin di sini ya ada 10, 4,5 mungkin somewhere di sini ya. Ada di sini itu salah satunya di tengah-tengah itu ya. Wah, plot kedua X-nya 9,96, ini 3,9. Oke, dia mungkin ada di sini ya. Di sekitar sini. Nah, kita plotkan ini semua dan color-nya kita sebut orange ya. Jadi dia buat scatter plot. Nah, jadi si Pandas dia mempunyai library untuk membuat plot scatter plot. Plotnya apa saja? Sebetulnya si Pandas ini mengambil plotnya dari library-nya Matplotlib sebetulnya ya. Jadi apa aja yang bisa dilakukan Matplotlib sebetulnya bisa dilakukan juga di Pandas gitu ya. Nah, sampai sini kita kan udah ya. Jadi kita cuma data, kita baca, kita visualisasikan, dah. Nah, sekarang kita mau melakukan K-means-nya tadi. Tentu saja kita bisa membuat program sesuai dengan tadi ya yang saya cerita ya, algoritmanya mulai dari random gitu-gitu. Nah, tetapi hebatnya si Python lagi-lagi udah ada library-nya untuk menghitung K-means ya. Jadi kita library-nya itu ada di dalam ini yang namanya sklearn ini. Sklearn ya, itu from sklearn.cluster import K-means. Nah, jadi sebetulnya library-nya itu namanya sklearn ya. Sklearn itu library-nya bisa banyak sekali. Jadi si Python itu punya library namanya scikit learning machine learning algorithm. Ada banyak library-nya, tapi kita nggak peduli. Kita cuma mau ngambil satu library aja. Kalau kita import sklearn bisa, ya. Tapi ini kita hanya nggak butuh yang lain-lain ya. Kita hanya satu library yang kita butuhkan, library yang namanya K-means. Ya, library atau function yang untuk menghitung K-means tadi ya. Jadi gini, from sklearn.cluster import K-means. Ini huruf gede kecilnya tuh ngaruh sih ya, sebetulnya huruf gede kecilnya. Dah. Abis itu, nah sekarang baru kita mulai, oke, saya udah punya function K-means ya, udah punya modul yang bisa menghitung itu. Gimana cara menghitungnya? Nah, maka kita buat satu ini baris berikutnya, satu baris aja. Kita bilang K-means, sama dengan ini mau apa aja boleh ya, tapi untuk gampangnya kita kasih namanya K-means ya. Sama dengan, nah ini fungsinya kita call K-means huruf besar KM-nya gitu ya. Clusternya berapa? Ini number clusternya kita sebut 3 gitu ya. Terus .fit itu fungsinya untuk melakukan fit terhadap data frame kita. Kebetulan data DF ini namanya data frame kita kan tadi ya, nama yang kita download tadi namanya DF ya. Mau kalau kita di atas ini kita kasih nama Budi ya, di sini kita kasih nama Budi gitu ya. Ya. Nah, jadi satu baris ini dia itu sudah melakukan proses yang tadi. Ya, proses mencari ini dan hasilnya adalah
centroids, 3 centroids. Tahunya 3 centroids-nya ada di mana? Nah, kita buatkan variabel yang namanya centroids ya. Terus kita lihat k-means.cluster_centers_. Nah, itu dia adalah di dalam k-means ini nanti ada banyak function-functionnya, ada banyak variabel-variabelnya, salah satunya centroids. Jadi kalau centroids kita lihat, kita printkan centroids-nya itu ada di sini. 3,471167, 2, ini berarti dia ada di 3,4, ini sumbu X-nya 3-an dekat tengah-tengah sini. Terus Y-nya 2,3231 ya mungkin sekitar di atas ini. Jadi itu di satu di situ. Yang kedua ada di 10,055 berarti X-nya 10,055, Y-nya ada di 4, nah mungkin ada di sekitar atasnya gitu. Jadi mana tadi? Ya, jadi kalau kita annotate dulu, annotate ini kita kasih orangnya aja ya. Jadi kalau yang pertama ini ya, yang pertama ini adalah klaster yang pertama 3,477 ini kan mungkin 3, oh salah ini merah aja ya. 3,477 berarti ini mungkin ada 3,4 tuh di sini ya. 2,23 berarti dia ya agak di sini lah ya. Yang pertama ini yang ini ya. Yang kedua 10, sekian 4,5 ini berarti 10, sekian ya. 10,6 itu di situ 4,5, 4,5 ya mungkin di sini lah ya. Yang ketiga 4,3 ya. 8,3, 4,3 terus 8,3 ya mungkin ada di sini ya. Tapi kita kalau kayak gini nggak jelas ya, kita plot aja ya. Oh iya kalau gitu kita plot aja Pak. Oke, kita plot aja. Nah, untuk plotnya lagi kita bisa ngeplot lagi. Nah, kodenya saya kopikan lagi ya, saya pastekan di chat tadi, lagi di chat lagi. Mana chat kita? Chat kita saya tambahkan lagi. Nah, itu kodenya bisa ditambahkan lagi. Ya, misalnya saya tambahkan lagi. Nah, saya taruh di sini. Ya, kalau saya jalankan, teng. Nah, dia kayak gini. Ya. Jadi dia yang tadi sama dia diplotkan center-centernya itu ada di titik merah itu. Ya. Nah, perintahnya itu apa? Sebetulnya lagi-lagi kita plot scattered ya, kayak tadi X, Y ya, untuk ngeplot X dan Y-nya yang datanya tadi ya. Color-nya C, color-nya kan tadi kan color ya. Kalau kita kan color-nya kita sebut red, green, blue, segala macam gitu ya. Nah, kalau ini enggak kayak plotnya warnanya ternyata color itu bisa kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi k-means.label as type float itu angkanya si karakternya ini, si C-nya ini ya, nanti digunakan sebagai warnanya gitu ya. S50 ini nanti itu untuk kan gedenya lah jendolannya gitu ya. Sama alpha ini nanti agak transparan. Ini kita bisa ubah-ubah lah nanti ya. Misalnya kita ganti ini jadi 10 gitu ya, bisa kita run lagi ya. Tuh, jadi bundarannya kecil ya. Kalau ini enakannya bundarannya gede kan ya. 50 ya supaya bundarannya gede ya. Yang ini tuh agak kayak ini alfanya nih kalau saya buat jadi 0,9 gitu ya. Nanti kita lihat kebeningannya itu ya. Nah, dia nggak bening ya. Kalau ini kan tadi bening ya, misal 0,4 gitu ya. Itu kayak gitu ya. Jadi kalau makin banyak dia makin gelap ya karena makin banyak nempel di situ. Nah, kemudian centroidnya itu kan tadi cuma belakangnya ya. Terus kalau centroidnya ini yang ini adalah mengeprint centroidnya ya. X-nya itu adalah karena centroidnya ini kan 2 sumbunya X dan Y ya. Maka yang pertama ini adalah X-nya, yang ini Y-nya, yang kedua dan color-nya red ditaruh di titik itu. Terus PLT show untuk nge-show aja. Ya, jadi kalau ini kita. Nah, perlu diingat ya kalau kita nge-run itu sebetulnya dia kan mulainya tadi random ya. Jadi kadang-kadang kita nggak jatuhnya tuh nggak persis angkanya. Jadi kalau kita run ini ya, si ini ya. Ini 3,4 ya kalau saya run lagi ya. 3,477 ini nggak pas banget ya dengan yang tadi. 232. Ya. Dan kalau kita lihat urutannya beda nih. 1, 2, 3 ya. Yang pertama yang 10, terus yang ketiga, yang keempat, begitu lagi yang ketiga, yang 10. Karena tadi ya, ketika kita mulai kan random tadi ya. Jadi untuk menunjukkan random, si k-means-nya itu random ya. Jadi ketika kita jalankan ya, dia bisa berubah lagi tuh warnanya yang kuning di sini, yang hijau di sini. Tapi kelasnya tetap 3, cuma warnanya aja pewarnaan. Ada pertanyaan? Jadi nah inilah k-means.
Habis ini kita what if kalau nggak ada pertanyaan. Ya. Tadi saya ceritakan ini klasternya 3 ya. Sekarang kalau klasternya saya punya 5 ya, atau 4 dulu, 4. Saya ganti ini klasternya, saya ganti 4, saya run lagi. Nah, sekarang di sini kita lihat klasternya di 4 kan ya, di jawabannya. Saya plot lagi, karena plotnya tadi, maka kita klasternya 4. Tuh, yang 4 yang sebelah kanan tuh, ternyata. 1 yang kiri bawah, yang 2 yang magenta, yang 4 2 klaster yang kanan ini kita bagi jadi 2. Sekarang kita run lagi ya misalnya. Yang ini kita run lagi, kita plot lagi. Masih di situ juga. Kadang nanti beda ya. Masih di situ juga ya. Sekarang kalau saya punya uang lagi, saya pengennya ada 5 klaster ya. 5 klaster saya runkan jadi 5 klaster. Pembagiannya seperti apa 5 klaster? Oh ternyata yang ini, yang kiri bawah dibagi 2. Gitu. Ada pertanyaan? Nah, klasternya yang berapa yang paling optimal? Kalau ini kan kita kelihatannya 3 aja udah cukup ya untuk membedakan ini. Nah, itu ada yang namanya, saya lupa, elbow algorithm, elbow atau knee algorithm. Nanti bisa kelihatan ya, kalau dengan penambahan klaster tadi, segregasinya itu nggak terlalu signifikan lagi perubahannya. Kalau dari ke 1 ke 2 itu signifikan. Ya, nanti dengan 3 itu jadi kayak elbow tangan gitu. Gambarnya pemetaan. Ya. Tapi itu nanti topik bahasan lain lah, daripada kita pusing-pusing malam ini, kita bahas ini aja. Codingan kita malam ini cuma sampai ini sih. Nah, silahkan kalau yang udah jempol, kalau ada yang mau nanya, silahkan. Saya pengen tahu jempol dulu yang udah selesai ini, jempol, mana jempol? Kalau udah ini ya. Yang lain ada yang jempol yang udah beres? Baru 2, 3. Siapa lagi yang udah beres? Joshua juga udah beres akhirnya ya. Yang belum nangis siapa? Yang belum? Belum. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan. Kita codingannya malam ini cuma ini aja sih ya, yang mau saya ceritakan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nanti saya ulangin lagi, saya recap lagi ini apa yang kita kerjakan barusan sih. Gitu. Pak, mau nanya. Yes. Yap. Tadi cara ngerubah posisi warna itu gimana ya? Yang misalnya hijau jadi di kanan, kuning jadi di kiri, itu gimana Pak? Itu sebetulnya random ya, bukan kita. Jadi itu kita nggak bisa ngubah. Oh, jadi dari sananya ya? Dari sananya itu karena si labelnya itu kan, kalau kita lihat ya, C color sama dengan K means label as type gitu kan ya. Nah, C-nya ini itu berasal dari, kalau urutannya kan, kalau kita lihat yang di atasnya nih ya, urutan pertama adalah 3, urutan kedua 3,09 ini kan yang pertama gitu ya. Yang kedua, jadi seolah-olah kita bilang, oh ini sebentar ya, saya ambil ini sambil saya. Yang pertama klasternya adalah ini, itu kelas pertama ya. Ini kelas 2 yang ini gitu ya. Yang kelas 3 adalah ini. Misalnya kita warnanya, jadi ini klaster, misalnya klaster ke-0, klaster ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nah, pewarnaannya itu berdasarkan ini 0, 1, 2, 3, 4. Oh, oke. Nah, cuma sekarang kan yang 0 nih yang ketiga, kali ini tuh yang 0 ya. Kalau kita run lagi, dia belum tentu yang itu lagi. Bentar, coba saya run lagi ya. Kalau saya run lagi tuh, sebentar, saya run. Mana ini mau saya? Oh, ini dia. Run lagi ya. Nah, yang pertama yang sekarang yang 10. 10. Oh, ya. Iya, oke. Jadi kalau kita run lagi nanti beda lagi nih, teng. Oh iya, berubah ya. Gitu. Oke deh, makasih Pak. Sip. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Silahkan, kalau masih belum ngerti atau apa, ada yang mau komentar, silahkan. Sambil saya recap ya. Jadi yang kita pelajari itu barusan adalah given sebuah data. Ini kebetulan datanya saya karang aja datanya. Misalnya saya punya data ada 3 klaster seperti ini ya. Ada klaster, ada data dengan klaster pertama ini ya, klaster kedua ini, klaster ketiga ini. Nah, cuma kita pengen tahu nih, assuming saya punya 3 klaster,
titik sentroidnya itu ada di mana? Maka kita bisa menggunakan algoritma K-means clustering ya. Ini K-nya ini menunjukkan tadi jumlahnya, N-nya sama dengan 3 gitu, atau K sama dengan 3. Means itu karena kita mengukur jaraknya tadi, sebetulnya means ya, rata-rata ya sebetulnya. Mana yang paling dekat di rata-ratakan itu akan menjadi cluster, centroid dari clusternya. Means clustering. Nah, ada tentu saja clustering ini ada banyak algoritmanya yang lain ya, tapi ini algoritma yang paling sederhana, paling mudah dijelaskan ya, means clustering. Nah, dengan adanya tools ini kita bisa melakukan what if ya, clustering misalnya. Ini kan kebetulan datanya ini sangat berbeda ya. Tapi kalau datanya kita buat yang wah ada lagi yang di sini yang dekat-dekatan dengan gini ya, gimana tuh datanya agak sedikit penuh ya, agak rebek lagi, ada banyak macam-macamnya. Nggak kelihatan sebetulnya clusteringnya itu cuma 3, yang lain ini datanya jauh-jauh amat gitu ya. Nah, yang kayak gini tuh gimana? Nah, tetap aja nanti kita metode yang sama, nanti dia akan mencari data yang terdekat dengan cara clustering seperti ini. Ya. Jadi K-means clustering itu merupakan salah satu tools kita ya. Nah, itu kalau kita menggunakannya sebagai cara kita melakukan data science. Ada pertanyaan? Saya ambil ini juga. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita sambil kita ini ya, Drew Conway, ini ya data. Nah, masih ingat kan ya yang ini ya? Nah, ya yang kanan ini ya, Drew Conway ya. Jadi kalau kita lihat yang kita pelajari barusan, ya, yang kita pelajarin barusan itu masuk kepada bagian sebelah kanan ya. Jadi kalau kita lihat, kita itu bagian barusan ini ya, Math, Statistic, and Knowledge itu ya. Itu tadi belajar tentang K-means-nya gitu ya. Codingannya dengan Python itu kita belajar di sini ya, Python tadi ya. Python gitu. Nah, yang kita lakukan sebenarnya kalau kita tahu misalnya masalahnya ini kita masalah bisnis kita ya. Bisnis dropshipper atau bisnis tempat ini ya, tempat makan atau restoran yang terdekat gitu ya. Jadi kalau misalnya Gojek ingin, ya pintar ya kalau Gojek kayak punya data kan dia tahu ya. Oh banyak yang pesan martabak sebelah mana gitu. Kalau gitu saya buka restoran martabak dekat situ aja karena banyak yang minta tuh. Atau bakso yang paling banyak bakso di situ atau yang cari sate di situ, maka saya taruh di situ. Nah itu kan masalah bisnisnya ya. Apakah e-commerce ya atau apapun gitu gini. Nah, jadi gabungan dari ketiganya tadi ya itu adalah yang kita sebut data science di sini. Jadi kita tahu sedikit math dan statistiknya, kita tahu hacking sedikit, coding Python, dan kita tahu ilmunya atau masalah yang ingin kita pecahkan, maka dengan menggunakan itu kita menggunakan 3 tadi ya, itu kita bisa jadi data science. Kalau dalam kacamata saya sebetulnya ini bukan satu orang ya, jadi nggak harus kita semua yang melakukannya, kita bisa hire programmer ya. Ini kan sebetulnya Anda nih saya ajarin programming bukan maksudnya supaya jadi programming ya, supaya Anda punya feeling oh gitu tuh ya cara programming. Jadi nanti kalau bisa hire programming, tolong kerjain gini-gini. Misalnya programmernya bilang nggak bisa Pak, bisa. Saya bisa coding. Meskipun saya nggak jagoan, saya tahulah coding sedikit pakai Python, pakai Pandas saya bisa melakukannya gitu ya. Pakai Matplotlib saya bisa memetakannya gitu. Jadi itu yang kita lakukan itu tadi itu ya. Nah, K-means, linear regression itu adalah toolset kita untuk math dan statistik. Kita bisa hire juga orang-orang yang jagoan matematik untuk membuat modelingnya gitu ya. Nah, dan dengan ilmu masukan dari kita maka inilah ya kita menjadi satu tim yang mengerjakan data science. Gitulah ceritanya. Ada pertanyaan untuk the whole picture of the class? Gitu. Adakah pertanyaan? Nah, ini jadi malam ini saya sudah cerita tentang programming Python, data science dengan ini K-means ya, clustering. Silakan kalau ada